Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bertemu kembali di ibadah sekolah minggu kita, Awesome Kids. Yes I am, yes I am, yes, yes, yes. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kakak mengajak setiap adik-adik untuk kita fokus beribadah sehingga kita boleh menikmati berkat kebaikan Tuhan Yesus. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa pada hari ini Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kami dalam ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, Tuhan melawat setiap kami, mengurapi setiap kami, sehingga kami hidupnya boleh semakin lebih baik ke depannya ya Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hidupmu disertai selalu oleh Tuhan kita. Yeay! Mari bersukacita kembali bagi Tuhan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Yes, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Satu kali lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Say oh, oh, besarkanlah namanya. Come on. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diterus oleh-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Everybody say, oh, besarkanlah. Betani ini Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diterus oleh-Nya. Tepuk tangan tinggi semua. Tuhan yang ajaib, yeah. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku diterus oleh-Nya. Dimana jiwaku diterus oleh-Nya.
tangan yang paling meriah bagi dia. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita datang lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian penyembahan ini di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah melawat kami dengan hadirat-Mu yang boleh memberkati setiap kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, sementara kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Hidup yang Baru. Dan nats Alkitab yang akan kita baca pada minggu hari ini adalah terdapati di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19.
Ayat ini bercerita tentang pertobatan seorang yang bernama Paulus, yang dulu namanya Saulus, dan setelah dia bertobat namanya menjadi Paulus. Adik-adik, siapa yang tahu Paulus? Kakak yakin dan percaya sedikit banyak dari antara adik-adik pasti tahu siapa itu Paulus. Paulus waktu belum bertobat, dia adalah orang yang paling seram yang pernah ada bagi orang-orang Kristen. Pekerjaan Paulus pada waktu itu adalah membunuh orang-orang Kristen, membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Wah, ngeri sekali ya adik-adik. Bayangin kalau kita hidup di zaman itu, kita hidup percaya sama Yesus, kita orang Kristen, terus Paulus ketemu sama kita dan kita mau dibunuh sama Paulus. Paulusnya udah bawa pedang, bawa senjata, atau kita akan dilempari oleh batu yang banyak sekali. Seram sekali bukan adik-adik? Ya, begitulah Paulus dulu. Dia kerjanya adalah membunuh dan menghabisi banyak pendeta. Banyak orang-orang Kristen dibunuh. Dia pikir dia melakukan itu untuk Tuhan. Setelah hal itu terjadi dan ada momen di mana Paulus ingin membunuh orang Kristen, tiba-tiba Paulus lagi naik kuda, jegeduk. Tiba-tiba ada cahaya di atas langit dan membuat mata Paulus silau. Shing, dan Paulus pun terjatuh dan dia tidak bisa melihat atau dia buta adik-adik. Wow, hal kejadian itu adalah awal permulaan Paulus bertobat. Itu artinya bahwa ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Wow, kalau kita pikir-pikir ya adik-adik, Tuhan itu baik banget ya. Mau menolong, mau menerima orang yang udah jahat banget kayak Paulus. Kakak pikir pasti di antara adik-adik tidak ada yang lebih nakal atau lebih jahat daripada Paulus. Karena adik-adik belum pernah membunuh, bukan? Nah, tapi kabar baiknya adik-adik, Tuhan mau menerima kehidupan Paulus yang sudah hancur sekali, yang sudah berdosa sekali. Tuhan bisa ubahkan, Tuhan terima hidup dia. Kabar baiknya adik-adik, jikalau suatu saat nanti kalian besar, ya, kalian ingat bahwa ada Tuhan yang selalu menerima kehidupan kalian. Ada Tuhan yang sudah mengampuni dosa kalian. Ada Tuhan yang sangat baik sekali. Itu sebab kita harus juga baik kepada Tuhan. Kita harus juga taat sama Tuhan. Nah adik-adik, dari peristiwa ini ada satu hal yang ingin Tuhan nyatakan kepada Paulus dan kepada kita semua adalah Tuhan ingin memberikan hati yang baru kepada orang yang belum punya hati yang baru. Kak Erik, hati yang baru itu apa ya? Hati yang baru adalah hati yang diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus. Dimana ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam hidup kita. Dan kita hatinya diperbarui menjadi hati yang baru, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, Tuhan mendengarkan. Ketika kita berjalan, Tuhan menyertai. Ketika kita mengerjakan sesuatu, Tuhan memberkati. Oleh sebab hati kita dalam keadaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini adik-adik, Tuhan Yesus ingin bilang sama adik-adik bahwa Tuhan Yesus ingin adik-adik meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan. Contohnya apa Kak Erik? Kalau sekolah nyontek itu harus ditinggalkan. Melawan orang tua itu harus ditinggalkan. Berantem sama teman itu harus ditinggalkan. Pilih-pilih teman, atau kalau temannya jelek atau temannya bukan orang kaya, kita gak mau berteman. Jangan kayak gitu ya. Kita harus berubah. Kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Oke? Nah adik-adik, Tuhan akan memberikan hati yang baru bagi barang siapa yang mau bertobat dan mau mengakui semua dosanya dan mau meninggalkan semuanya. Dan dia berkata, Tuhan Yesus, aku pengen hidup bagi Tuhan. Di situ Tuhan akan memberikan hati yang baru kepada setiap kita. Inilah renungan kita pada hari ini adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik. Kita akan akhiri ibadah kita pada kali ini. Namun sebelumnya ada ayat hafalan yang harus kita hafal. Ayat hafalan terdapat di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul 9
ayat yang ke-15 yang berkata, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau diberikan hati yang baru. Kami mau meninggalkan semua perbuatan kami yang tidak baik di mata Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tua, dan anak-anak yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami juga sebentar akan berpisah ya Tuhan. Ada adik-adik yang akan melakukan aktivitas. Tuhan yang memberkati. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik. Selamat melakukan juga aktivitas-aktivitas yang ada. Kiranya Allah Immanuel selalu menyertai setiap kita. Shalom.